Adi Putra Official mempersembahkan 10 kebiasaan buruk yang merusak kepercayaan diri Anda. Kepercayaan diri adalah salah satu hal tidak berwujud yang sulit untuk didefinisikan, tetapi Anda tahu, ketika Anda melihatnya dapat dianggap sebagai perasaan percaya pada kualitas, kemampuan dan penilaian seseorang. Dan itu berdampak hampir setiap aspek kehidupan kita, termasuk bagaimana perasaan kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana orang lain memandang kita. Meskipun kurangnya rasa percaya diri dapat disebabkan oleh kecemasan sosial yang melemahkan atau kondisi kesehatan mental lainnya yang mempengaruhi persepsi diri seseorang. Tidak selalu demikian. Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda memiliki beberapa kebiasaan bawah sadar yang sebenarnya merusak kepercayaan diri Anda. Mari kita lihat beberapa kecenderungan dan perilaku ini, sehingga Anda dapat belajar mengenalinya dan mulai membangun kebiasaan sehat daripada mengabaikan. 1. Penampilan Anda. Anda sudah mengetahui pentingnya kebersihan yang baik. Anda harus menjaga kesehatan dan penampilan Anda, dan salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bahwa ketika Anda mengabaikan penampilan Anda, pada dasarnya Anda juga menunjukkan rasa tidak hormat pada diri sendiri jika Anda merasa tidak nyaman dengan penampilan Anda, maka harga diri Anda akan terpukul, terutama jika menyangkut situasi sosial. Ini mungkin tampak seperti hal yang dangkal. Tetapi merawat penampilan Anda dengan benar dapat sangat membantu dalam membangun kepercayaan diri Anda. 2. Terobsesi dengan kekurangan kecil. Ketika Anda bercermin, apakah Anda cepat menyadari adanya kekurangan kecil dalam penampilan Anda? Apakah Anda terjebak pada kekurangan ini dan memperbesarnya dalam pikiran Anda, sampai rasanya hanya itu yang dapat Anda lihat? Jika demikian, Anda perlu menghentikannya. Praktik ini beracun bagi kepercayaan diri bahkan jika Anda pikir Anda hanya jujur pada diri sendiri. Melihat kekurangan Anda dengan sangat fokus dapat menyebabkan Anda membenci apa yang Anda lihat ketika ini terjadi. Perhatian Anda beralih dari mengagumi semua hal yang Anda sukai diri Anda sendiri, untuk terus-menerus meneliti segala sesuatu yang menurut Anda salah. Pemikiran kritik diri ini membuat Anda merasa sedih karena tidak mampu dan merasa malu. Buka suasana terbaik untuk pola pikir percaya diri daripada terobsesi dengan kekurangan kecil. Cobalah gunakan energi yang sama untuk melihat kualitas positif dalam diri Anda. Merasa aneh pada awalnya karena sikap positif seringkali sulit diperoleh ketika sinisme telah menjadi kebiasaan. Tetapi seperti halnya kebiasaan baru yang layak untuk dikembangkan. Praktik sehari-hari akan mengubah perasaan Anda terhadap diri sendiri. 3. Berbicara tentang kelemahan yang Anda rasakan. Ada selisih tipis antara sikap mencela diri sendiri dan menganggapnya terlalu berlebihan, karena mencela diri sendiri dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang normal yang tidak menganggap diri Anda terlalu serius. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat dianggap sebagai rasa tidak aman. Selain itu, jika Anda terus-menerus membuat komentar negatif tentang diri Anda, orang akan memperhatikan dan entah bosan mendengarnya, atau mulai berpikir bahwa mungkin Anda sebenarnya tidak sehebat kelihatannya. Jika Anda harus mendiskusikan kelemahan misalnya, dalam konteks profesional seperti wawancara kerja, orang bebas memiliki area untuk berkembang. Itu akan menunjukkan bahwa meskipun ada hal-hal tertentu yang dapat Anda tingkatkan, ada kemauan dan keinginan untuk mempelajari keterampilan baru dan unggul dalam lebih banyak bidang, daripada sekadar hal-hal yang secara alami. 4. Terlalu sering memuji orang lain. Ketika Anda terlalu memuji orang lain, pada dasarnya Anda memberitahu mereka betapa jauh lebih baik mereka daripada Anda. Tentu saja, memang penting untuk membangun orang lain. Tetapi jika Anda melakukannya terlalu banyak dan menjadikan diri Anda sebagai orang kecil, jika dibandingkan, maka Anda akan mulai mempercayai narasi ini. Daripada mengulangi siklus memuji orang lain secara berlebihan dan merendahkan diri sendiri, lebih baik luangkan waktu untuk menghargai bakatmu masing-masing.
Ingatlah bahwa setiap orang mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Faktanya, jika kita semua sama, maka tidak ada satupun dari kita yang akan menonjol di antara kita. Masing-masing dari kita memiliki sesuatu yang istimewa yang membuat kita unik. Jadi jangan lupakan sifat-sifat positif Anda. 5. Mempercayai pembicaraan negatif diri Anda. Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda mungkin mengalami pemikiran negatif tentang diri Anda dari waktu ke waktu. Sayangnya, jauh lebih mudah untuk mempercayai hal-hal buruk yang kita katakan pada diri sendiri daripada hal-hal baik, dan seiring berjalannya waktu, hanya pemikiran seperti ini saja menurunkan harga diri dan kepercayaan diri Anda, sehingga membuat Anda lebih sulit untuk percaya pada diri sendiri dan mencapai tujuan Anda. Sementara afirmasi positif dapat membantu menghilangkan beberapa pola pikir ini. Yang lebih berguna lagi adalah mempelajari cara untuk tidak menganggap pembicaraan negatif pada diri sendiri terlalu serius, akan memungkinkan perspektif yang lebih objektif tentang kehidupan yang membawa Anda ke jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar secara keseluruhan dan percaya diri. 6. Meminta maaf secara berlebihan. Apakah Anda pernah mendapati diri Anda mengatakan, "Saya minta maaf," bahkan ketika orang lain yang melakukan kesalahan? Sementara permintaan maaf bisa menjadi sangat kuat dan penting. Bersikap terlalu sopan atau meminta maaf sepanjang waktu justru dapat merusak kepercayaan diri Anda. Meminta maaf secara berlebihan dapat membuat Anda tampak tidak yakin pada diri sendiri. Seolah-olah Anda tidak percaya pada kemampuan atau keputusan Anda. Anda tidak seharusnya meminta maaf atas hal-hal yang Anda tahu itu bukan kesalahan Anda, atau untuk sesuatu yang membuat Anda merasa menyesal melakukannya, sehingga Anda menyalahkan diri sendiri dan membuat orang lain berpikir bahwa Anda bersalah. Permintaan maaf harus diberikan ketika kita diminta. Jika tidak, maka kita akan kehilangan keefektifan dan maknanya. 7. Membiarkan orang lain membuat keputusan untuk Anda. Anda tidak bisa percaya diri jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, atau tidak percaya bahwa pendapat Anda penting. Kepercayaan diri dibangun dengan mengungkapkan keinginan Anda dengan cara yang jujur dan memberdayakan. Hal ini hanya bisa terjadi jika Anda mendengarkan diri sendiri, percaya diri Anda sendiri, dan tindak lanjuti hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Ketika seseorang memberitahu Anda apa yang menurut mereka harus terjadi atau menekan Anda untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan, alih-alih mempertimbangkan kebutuhan Anda, atau lebih buruk lagi, mereka mencoba mengendalikan atau memanipulasi Anda. Kepercayaan diri Anda akan terganggu karenanya. 8. Menurunkan standar Anda. Menurunkan standar Anda agar baik-baik saja dengan apapun yang terjadi, berarti menerima kurang dari apa yang pantas Anda terima. Tentu saja, menurunkan standar Anda akan membuat segalanya lebih nyaman bagi Anda. Dan meskipun itu mungkin merupakan solusi yang mudah saat ini, hal itu tidak akan membantu Anda meningkatkan kepercayaan diri dalam jangka panjang. Pada kenyataannya, menurunkan standar Anda akan menurunkan harga diri Anda dan menyebabkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya. Ini juga merupakan lerang yang licik. Begitu Anda mulai melakukannya untuk satu hal, maka akan lebih mudah melakukannya untuk orang lain, dan kita mungkin tidak dapat menahannya. Nilai-nilai yang sama, tetapi jika Anda memiliki seperangkat standar dan menaatinya, itu akan membuat Anda lebih bahagia dan pastinya lebih percaya diri. 9. Menjaga hubungan yang beracun. Ketika menjadi percaya diri, hubungan yang Anda miliki dalam hidup Anda memainkan peran utama, yaitu karena semua orang di sekitar Anda memengaruhi cara Anda berpikir dan merasakan tentang diri Anda. Orang-orang terdekat Anda, keluarga, teman, rekan kerja, dan bahkan kenalan, semuanya berdampak pada harga diri Anda
Jika orang-orang di sekitar Anda terus-menerus mengkritik atau meremehkan Anda, kepercayaan diri Anda akan berkurang. Jadi, ambil langkah mundur dan pertimbangkan. Apakah hubungan Anda sehat bagi kedua belah pihak yang terlibat, terutama jika kepercayaan diri Anda terpukul akibat kebersamaan dengan orang-orang ini? Agar percaya diri dan tegas penting bagi Anda untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang positif yang peduli terhadap kesejahteraan Anda seperti halnya orang. 10. Membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Kita semua pernah mengalaminya. Anda terjebak dalam situasi sosial Anda dan Anda mulai menyadari bahwa orang lain mencapai pencapaian lebih cepat daripada Anda, rumah yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih baik, atau mereka menikah dengan bahagia sementara Anda sedang berjuang dengan usaha Anda. Merasa iri, tidak aman, dan bahkan mungkin marah karena orang lain memiliki sesuatu yang tidak Anda miliki. Tetapi tunggu, apakah itu seburuk kelihatannya? Membandingkan diri Anda dengan orang lain adalah perilaku manusia yang normal. Kita terprogram untuk memperhatikan perbedaan dan membuat penilaian. Namun jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat merusak rasa percaya diri Anda. Hal ini dapat membuat Anda merasa iri atau kesal terhadap pencapaian orang lain. Cobalah untuk fokus pada apa yang membedakan Anda. Dengan cara yang positif dan ingatkan diri Anda bahwa jalan hidup setiap orang berbeda-beda meskipun pada pandangan pertama mereka terlihat mirip. Semua kebiasaan buruk ini merupakan penanda rendahnya rasa percaya diri. Sementara beberapa di antaranya mungkin tampak tidak berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan besar jika diabaikan cukup lama. Dengan mengenali jebakan-jebakan ini ketika terjadi dengan latihan, Anda akan dapat menggantinya dengan pikiran atau perilaku positif saat salah satu dari kebiasaan buruk ini muncul. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan kepada teman-teman Anda agar kami dapat terus membuat. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan untuk melihat video kami yang lain. Juga terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.